Selamat pagi Bapak Ibu, selamat Selamat datang, selamat selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam ekoenzim. Saya Ibu Ana. Dan saya Ibu Enda. Bahagia sekali pada hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan webinar peran ekoenzim dalam penyelamatan lingkungan suatu tinjauan proses geokimia. Walaupun secara virtual, kami yakin bahwa Bapak dan Ibu tetap memiliki semangat untuk mengikuti acara kita hari ini dari awal hingga akhir. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10:10, tanpa berpanjang kata, kita akan mulai acara ini. Bapak Ibu, kegiatan webinar akan dilaksanakan dalam 2 hari, yang diikuti oleh para leader, penggiat, penggerak, para relawan ekoenzim seluruh Indonesia. Oh iya. Nah, untuk memperlancar acara kita hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua peserta. Yang pertama, peserta dimohon mengirim namanya. Contohnya tertera pada kolom chat dengan format kode provinsi underscore nama provinsi underscore nama peserta. Sebagai contoh, 07 underscore Jabar underscore Ana. Dan yang kedua, mohon mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan di dalam kolom chat juga. Baik, Bapak Ibu, sebagai bagian dari komunitas ekoenzim Nusantara, mari kita mendengar dan menyimak lagu Mars Ekoenzim Nusantara. Relawan ekoenzim Nusantara, mari semua kita bersama hijaukan bumi agar tetap lestari, untuk masa depan kita berdiri. Manfaatkan sampah rumah tangga menjadi suatu yang berguna bagi lingkungan dan kita semua. Ekoenzim itu jawabannya. Relawan ekoenzim Nusantara penuh semangat dalam berkarya, bergandeng tangan membantu sesama, hijaukan bumi Nusantara. Bergandeng tangan membantu sesama, hijaukan bumi Nusantara. Bapak Ibu, acara hari ini terselenggara berkat kemurahan kasih Tuhan. Mari kita sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mewakili ekoenzim Nusantara, akan disampaikan kata pembuka oleh Dr. Shirley Iliana selaku Ketua Departemen Diklat Ekoenzim Nusantara. Kepada Ibu Dr. Shirley Iliana, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Selamat pagi dan salam ekoenzim. Selamat pagi Bapak Ibu, leader, penggiat, penggerak, relawan ekoenzim Nusantara. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu semuanya pada kegiatan pagi hari ini. Bahagia sekali kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Mewakili ekoenzim Nusantara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk
mengikuti acara webinar hari ini agar kita sebagai penggiat, penggerak, relawan, dan leader memiliki wawasan yang luas, benar, dan tepat mengenai ekoenzim ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada pengawas pengurus Ekoenzim Nusantara atas supportnya sehingga acara ini dapat terlaksana. Bapak Ibu, mohon perhatian. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat partisipasi dari kegiatan selama 2 hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu wajib mengisi daftar hadir untuk sesi 1 hari ini dan sesi 2 besok. Yang kedua, Bapak Ibu wajib mengisi Google Form permohonan e-sertifikat yang ada di kolom chat pada hari ini. Jadi kami akan berikan hari ini saja, karena kalau yang baru besok berarti ikutnya baru 1 kali. Ya. Jadi hari ini kami akan berikan permohonan e-sertifikat di kolom chat Google Form-nya. Yang ketiga, Bapak Ibu mohon memperhatikan, Bapak Ibu harus on kamera, full on kamera selama kegiatan atau sesi berlangsung selama 2 jam, baik sesi 1 hari ini maupun sesi 2. Mengisi daftar hadir, mengisi Google Form permohonan e-sertifikat di kolom chat hari ini. Yang ketiga adalah full on kamera selama sesi 1 dan sesi 2. Dan akan ada yang memantau kehadiran serta keikutsertaan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya kembalikan kepada MC. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Shirley Iliana yang sudah membuka kegiatan webinar kita hari ini. Kepada para peserta webinar yang terkasih, kami menginformasikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang membutuhkan e-sertifikat partisipasi, diwajibkan untuk mengisi daftar hadir, kemudian mengisi form pengajuan sertifikat, dan yang paling penting adalah Full on kamera sepanjang kegiatan webinar berlangsung selama 2 hari. Baiklah. Bapak Ibu, seperti visi Ekoenzim Nusantara, yaitu mewujudkan bumi kembali indah dan lestari untuk kelangsungan hidup umat manusia dan segenap makhluk. Untuk itu, kita akan mengundang moderator dalam acara webinar hari ini, yaitu Ibu Yana. Siapa itu Ibu Yana, Ibu? Kita lihat dulu, Ibu Yana sudah hadir pagi. Salam Ekoenzim. Kita akan berkenalan dulu dengan Ibu Yana. Oke. Nanti kalau Ibu Yana nanti ini? kalau kurang ditambahkan sendiri oleh Ibu Yana. Ibu Yana adalah seorang relawan Ekoenzim Nusantara yang dikenal sebagai leader Ekoenzim Nusantara, sekaligus Sekjen Ekoenzim Nusantara Pusat. Lahir di Semarang, Betul. narasumber Ekoenzim online maupun offline. Ya. Apalagi Bu Enda? Selain itu beliau juga seorang moderator acara Ekoenzim Pusat. Kemudian seorang konsultan nih, cantik dengan Ekoenzim. Wow, Cantik, Ibu. iya. Lalu Kemudian? sebagai konsultan diet sehat nabati dan juga chef menu sehat nabati. Kepada Ibu Yana sebagai moderator, kami persilakan untuk memandu dan mendampingi narasumber hari ini. Kepada Ibu Yana, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk saya menyapa terlebih dahulu. Halo sahabat Ekoenzim Nusantara di seluruh Nusantara. Semuanya dong kasih emotikonnya di kolom reaksi. Hai.
Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Salam ekoenzim. Saya Nora yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini dalam ekoenzim dengan bicara peran ekoenzim dalam penyelamatan lingkungan suatu dijawab proses geokimia. Kita akan membahas mengenai ekoenzim dan fermentasi serta ekoenzim dan kualitas lingkungan baik itu untuk tanah, air dan juga udara. Sudah siap belum? Yuk, semuanya yang hadir pada pagi hari ini sudah ada 218 partisipan ya. Kolom chatnya open kan ya, semuanya ketik siap. Nah, ini supaya kita bisa tahu ya bahwa semuanya lagi on, semuanya lagi bersemangat, semangat pagi. Oke? Wow, langsung nih ya, siap. Jadi kita yang ada di sini juga semangat ya Bu Sherly, betul nggak? Dan juga saya sangat berterima kasih luar biasa ya untuk MC yang ada di studio, keren banget, luar biasa. Salam ekoenzim, semangat ekoenzim. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan siapakah narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk itu saking semangatnya nih ya. Untuk itu perkenalkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Berkenalan dengan narasumber kita yang cantik pagi ini. Oke. Udah terlihat belum? Sudah ya. Baik. Ibu Dr. Ari Sri Hardiastuti, MSI MKes, ya. Ini adalah beliau. Lahir di Malang 26 Maret 1972. Dosen di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. S1, Bidang Ilmu Kimia, Universitas Brawijaya, lulus tahun 95. S2, Bidang Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulus tahun 98. Dan S3, Bidang Biologi Molekuler, FMIPA, Universitas Brawijaya, tuh lulus tahun 2015. Ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh beliau. Yang pertama yaitu proses fermentasi pada kubis Brassica oleracea dalam upaya meningkatkan kandungan senyawa potensial sebagai anti kanker. Pemanfaatan Bacillus plantarum dalam menurunkan senyawa anti nutrisi pada talas. Pada tahun 2018, studi korelasi ekspresi METTL10 dan peningkatan kreatinin pada penderita DM tipe 2 tahun 2016, eksplorasi pankreatik protein serum marker pada penderita DM tipe 2, upaya pengembangan perangkat deteksi dini pankreatitis 2013, dan juga sintetis senyawa fenolik dari lignin ampas tebu menggunakan Bacillus sp dan uji aktivitasnya sebagai bahan antitrombus secara in vitro tahun 2011 hingga tahun 2012, pengabdian di masyarakat, diseminasi teknologi produksi agen hayati pada kelompok Tani Karya Tani 1, Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada tahun 2020, pemanfaatan limbah domestik dalam proses penjernihan minyak jelantah dan pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk turunannya di Desa Segoromadu, Kabupaten Gresik tahun 2019, pengkayaan materi IPA melalui pendekatan praktikum sederhana bagi guru SD di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan 2017. Beliau juga pernah menjadi pelatihan membuatan pupuk cair dari limbah sampah organik dan urin sapi di Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada tahun 2015. Dan juga pembuatan pupuk cair melalui fermentasi limbah organik dan urin sapi menggunakan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai starter di tahun 2014. Organisasi yang beliau ikuti adalah tahun 2021 anggota Litbang Ekoenzim Nusantara, hingga saat ini anggota komunitas Ekoenzim Malang Batu, dan juga hingga saat ini adalah anggota Litbang Ekoenzim Jatim, anggota Litbang Ekoenzim Jatim kok diulang 2 kali ya, Sekretaris Perhimpunan Biokimia dan Biokimia Molekuler Indonesia Cabang Malang, anggota Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia,
anggota Himpunan Kimia Indonesia. Nah, ini adalah foto-foto beliau selama kegiatannya. Banyak banget. Ini sepertinya masih banyak lagi update-update yang tidak bisa kalau saya sebutkan di sini. Nanti akhirnya saya pula yang membawakan ini ya webinarnya ya dengan cara semuanya tentang Ibu Ari nanti. Ya, langsung saja kita sambut dengan meriah Ibu Ari untuk kita peras ilmunya, kita mau tahu ya, terutama yang ada hubungannya dengan ekoenzim. Kita mau belajar lebih banyak lagi tentang fermentasi dan penyelamatan lingkungan suatu tinjauan proses biokimia. Langsung saja, silahkan Ibu Ari. Terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Yana dan seluruh leader di seluruh Indonesia. Senang berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah pada kesempatan kali ini dua materi yang akan kita lakukan berturut-turut. Jadi kalau yang hari ini mungkin lebih ke tinjauan fermentasi, karena memang beberapa kali ya kita melakukan talk show, kemudian pendalaman materi tentang proses fermentasi yang mendasari pembuatan ekoenzim, tetapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari leader maupun dari pegiat ekoenzim yang justru pertanyaan-pertanyaan basic yang disampaikan. Sehingga pada kesempatan kali ini Bu Shirley berinisiatif untuk melakukan kegiatan ini kembali, kemudian kita sambung dengan, jadi kita pecah ya, biasanya jadi satu sesi, kemudian kita pecah menjadi dua sesi terkait pemanfaatan ekoenzim di lingkungan. Ini langsung memberikan share materi atau bagaimana, Piana? Ya, langsung saja Ibu, udah pada nggak sabar ini. Oke. Iya, silakan Ibu Ari. Senyumnya manis banget pagi ini ya. Jadi yang kita dapat hari ini juga manis-manis ini. Ini kalau saya share screen kira-kira jalan nggak ya? Mudah-mudahan jalan. Jalan Ibu. Siap. Ya. Nah, ini yang sering kali muncul. Ya, kenapa kok bisa begitu? Ya, kenapa kok bisa begitu? Apakah harus bervariasi BO-nya? Kenapa kok pemanfaatannya bisa multiguna? Apakah ada suatu proses yang mendasarinya? Nah, ini yang sudah rumusan yang sudah kita kenal selama ini dan sudah kita sosialisasikan kemana-mana, bahwa ekoenzim itu merupakan cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari sisa buah dan sayur, kemudian ditambah gula dan air dengan komposisi tertentu. Ya, 1, 3, 10 gula, sisa buah dan sayur serta airnya. Nah, ini semua kita sudah kenal. Gulanya bisa molase atau gula merah, gula kelapa begitu. Kemudian BO-nya disarankan untuk beragam, minimal 5 jenis. Ya. Kemudian 10 bagian air dan dibiarkan selama 3 bulan. Ini. Nah, apa sih sebenarnya tadi dikatakan bahwa ekoenzim itu adalah suatu proses fermentasi. Apa sih sebenarnya proses fermentasi itu? Fermentasi itu bisa kita terjemahkan bebas. Kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris, yaitu Oxford Dictionary, di situ dikatakan suatu proses kimia, fermentasi itu adalah suatu proses kimia yang dimediasi, yang dibantu oleh bakteri dan mikroorganisme lain, sehingga akan menghasilkan suatu gas, ya, suatu gas gelembung effervescent begitu, dan menghasilkan panas. Jadi
substratnya suatu materi itu dipecah-pecah oleh mikroba sehingga menghasilkan salah satunya adalah gas dan juga dia akan menghasilkan panas. Adalah definisi lain di ensiklopedia, di situ dikatakan bahwa suatu fermentasi itu adalah suatu proses metabolik yang menghasilkan suatu perubahan secara kimia di dalam materi yang juga berupa suatu materi organik yang merupakan suatu kinerja dari suatu mikroba. Nah, apa substratnya? Kalau kita berbicara tadi mendongkrak, memecah substrat. Substratnya itu apa sih? Substrat itu apa? Nah, substrat itu adalah sesuatu yang berperan penting yang dapat menentukan pertumbuhan dari mikroorganisme sehingga akan menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Ya. Dia merupakan suatu pendukung, bisa berupa nutrien, bisa berupa bahan makan untuk bakteri itu bisa tumbuh, ya, tumbuh di sana. Nah, yang kita kenal sebagai bahan organik dan molase itu adalah substrat dari proses fermentasi. Nah, seringkali muncul pertanyaan seperti ini, boleh nggak mempergunakan BU tunggal? Dan juga kenapa BU itu harus banyak? Nah, bahan organik yang kita pakai itu adalah kulit buah dan sayur. Kalau buahnya pasti Bapak Ibu sudah paham bahwa di dalam buah itu sendiri dia akan punya suatu nilai nutrisi yang tinggi. Dia banyak diproses, ya, diproses menjadi produk-produk makanan, apakah selai, apakah produk makanan yang lain. Tetapi yang sering kali dibuang itu adalah limbah berupa kulitnya. Namun di dalam kulit buah-buahan dan juga sayur, sisa sayuran meskipun dia masih sisa dan itu masuk ke tong sampah biasanya, ini merupakan suatu aset, ya, merupakan suatu aset yang sebenarnya kalau teman-teman kimiawan itu mencari potensi-potensi bahan-bahan baku untuk obat, untuk keperluan farmasi, pengembangan obat-obatan, dan juga kesehatan yang lain, ya. Jadi produk-produk kesehatan yang lain itu justru berbulunya bukan di daging buah. Kita berbulunya di daun-daunan, kulit-kulit batang, dan juga limbah sayur, limbah buah. Itu sebenarnya dari zaman dulu itu para kimiawan itu berbulunya di situ. Ya, berbulunya itu memang suatu bahan buluan. Kenapa? Karena dia di dalam kulit-kulit buah ini banyak mengandung polifenol, banyak mengandung serat-serat organik, dia juga banyak mengandung enzim dan protein yang sebenarnya merupakan suatu pelindung bagi buah dari serangan-serangan mikroba atau organisme lain yang akan toksik bagi buah itu. Jadi misalkan dari serangan lalat buah, jadi melindungi isinya. Nah, kulit-kulit itu karena dia adalah suatu pelindung, ini adalah pasti dia punya suatu nilai, suatu bahan yang cukup bermanfaat. Ya. Kita katakan dia adalah suatu aset yang berharga. Jadi di situ ada polifenol, ada terpenoid, dan sebagainya. Itu memang bahan buruan kami para kimiawan. Nah, apa potensinya? Potensinya kenapa kok kulit buah itu dikatakan sebagai suatu aset? Karena dia dibuang
kita lihat data dari suatu penelitian yang mengatakan bahwa kalau pisang, maka kulitnya itu sekitar 35%, dan ini dibuang. Yang paling banyak itu durian. Durian dan kulit buah mangostin. Mangostin itu apa? Manggis. Manggis itu 60-75% dibuang. Nah, sekarang kalau diekstrak secara kimia ya, proses ekstrak kulit buah manggis, ekstrak kulit buah manggis dijual, dikemas, ini harganya mahal banget. Lumayan mahal, dan itu prospektif. Nah, itulah kenapa saya katakan di sana antioksidannya banyak, kemudian di labelnya juga kita bisa baca bahwa dia banyak bisa dipakai sebagai suatu obat-obatan yang lain untuk membantu proses penyembuhan dari penyakit-penyakit metabolik. Ya. Nah, contohnya adalah kulit buah manggis atau buah-buahan yang berwarna lainnya, ya, seperti buah naga dan sebagainya, kulit buah naga. Jadi yang dipakai di situ tulisannya ekstrak kulit buah manggis, ya memang yang diekstrak adalah dari kulit buah manggisnya begitu. Nah, ini kenapa saya katakan kulit buah yang itu adalah merupakan suatu limbah, itu sebenarnya harta bagi kami. Harta berharga bagi kami. Para kimiawan yang dulunya ya memang mengekstrak kemudian dijual menjadi suatu produk-produk kesehatan yang lain. Nah, saat ini kalau proses itu dengan proses ekoenzim tentu berbeda. Punya suatu target sendiri, ya. Punya suatu target sendiri. Ya, punya satu target sendiri. Jadi kalau dipakai untuk makanan itu tentu prosesnya berbeda dengan pembuatan ekoenzim. Ini. Di dalam kulit buah itu sendiri juga masih mengandung bahan-bahan nutrisi. Ya, bahan-bahan nutrisi. Ada seratnya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan sebagainya. Juga mengandung mineral. Tetapi selain nutrisi juga ada senyawa antinutrisinya yang kalau dia dikonsumsi justru akan mengganggu kesehatan. Justru akan mengganggu kesehatan. Salah satunya karena apa? Beberapa kandungan senyawa antinutrisi itu adalah oksalatnya cukup tinggi, alkaloid yang cukup tinggi, asam sianida yang cukup tinggi. Nah, ini yang cukup dalam konsentrasi yang tinggi justru dia akan mengganggu dalam proses metabolisme. Nah, di dalam kulit buah sendiri, di sana mengandung enzim yang memang dia ada di dalam kulit buah maupun enzim yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang normal ada di situ. Normal bisa kita temui, kuantitasnya cukup banyak. Jadi kalau medianya banyak mengandung cabbage misalnya, kubis, maka di situ yang terbanyak biasanya adalah yang muncul adalah Pseudomonas. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia banyak mengandung kulit buah pisang misalkan, maka di situ golongan Bacillus biasanya yang terbanyak. Nah, ini semakin banyak BO yang kita pakai untuk proses fermentasi, maka mikroba yang akan hidup itu juga semakin beragam dan enzim yang dihasilkan juga semakin banyak. Sebagai contoh di sini banana ya, pisang. Pisang di situ dia menghasilkan juga enzim amilase, tetapi pisang juga menghasilkan selulase. Kita cari lagi banana, di sini juga invertase.
kemudian lakase atau silanase. Banyak sekali. Itu hanya satu contohnya. Tapi beberapa buah. Nah, ini juga dia juga mengandung lipase, ya, banana. Dia juga mengandung lipase, dia juga mengandung pektinase dan sebagainya. Itu satu kulit buah aja mengandung begitu banyaknya enzim. Nah, apalagi kalau dia banyak atau beragam, ya, banyak atau beragam, sehingga semakin banyak kulit buah yang dipakai di dalam proses pembuatan ekoenzim, maka enzim yang dihasilkan maupun mikroorganisme yang akan tumbuh itu juga akan semakin lengkap. Ini yang sering menjadi pertanyaan, kenapa tidak boleh mempergunakan gula pasir? Ada beberapa penelitian, ini salah satunya yang dilakukan oleh peneliti dari Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di situ dia katakan bahwa penggunaan gula pasir justru akan menurunkan rendemen atau menurunkan volume ekoenzim yang dihasilkan. Tetapi di dalam penelitian yang saya coba bersama mahasiswa, saya tidak mendapatkan suatu penurunan rendemen. Ya, saya tidak mendapatkan penurunan rendemen. Tetapi yang saya dapatkan justru kandungan enzim yang dimiliki oleh ekoenzim yang dibuat dengan gula selain gula pasir, itu kandungan enzimnya jauh lebih lengkap. Jadi ada suatu enzim yang dimiliki oleh enzim yang dimiliki oleh ekoenzim yang mempergunakan gula pasir, itu kandungan enzimnya tidak selengkap kalau kita mempergunakan molase maupun gula merah. Nah, itu yang malah saya dapatkan. Kalau rendemen saya tidak mendapat. Sehingga selain alasan kurang ekonomis, juga itu, ya, yang menyebabkan ekoenzim sebaiknya tidak mempergunakan gula pasir. Nah, lama pembuatannya 3 bulan. Kalau di wilayah tropis. Kalau di wilayah yang subtropis, dia biasanya 6 bulan. Karena dia adalah suatu proses fermentasi yang mengandalkan pertumbuhan mikroba, maka faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pertumbuhan mikroba itu juga terjadi di dalam proses pembuatan ekoenzim. Kenapa kok butuh 6 bulan? Nah, kita lihat di situ ada suatu grafik yang grafik yang menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan dengan temperatur. Kalau temperaturnya semakin tinggi, maka di situ kecepatan pertumbuhannya juga semakin tinggi, ya. Tetapi pada suatu kondisi tertentu dia habis. Dia akan menurun dengan sangat, pertumbuhannya menurun tajam. Ya. Semakin rendah suhu, kecepatan pertumbuhan mikroorganisme juga rendah. Sehingga dia pada negara-negara yang subtropis, dia butuh waktu yang lebih panjang. Nah, ini adalah wadah-wadah yang bisa digunakan. Nah, apa sih yang terjadi di dalam proses pembuatan ekoenzim? Yang pertama adalah proses seleksi mikroba yang tumbuh. Nah, meskipun kita seakan-akan kita cuma nyampur begitu, tetapi selama 3 bulan itu ini yang terjadi. Ada proses seleksi, jadi tidak semua mikroba akan tumbuh. Ada proses penyeleksian mikroorganisme yang akan tumbuh. Kemudian satu konsorsium mikroba yang terpilih yang akan bisa berkembang biak dengan baik.
Kemudian yang ketiga adalah fermentasi yang berlangsung secara anaerob, maka praktis mikroba-mikroba yang anaerob yang akan tumbuh. Ya. Ini adalah tahap pertumbuhan dari suatu mikroorganisme di dalam suatu sistem batch. Sistem batch itu sistem yang tidak dirubah-rubah. Jadi tidak ada mengalir. Ya sudah, seperti seperti Bapak Ibu dalam proses membuat ekoenzim. Nah, di dalam fase tersebut, di dalam fase pertumbuhan mikroorganisme, ada 4 fase kehidupan yang dijalani. Seleksi dulu, kemudian dia berkembang biak, kemudian dia mampu membentuk sporula dan menghasilkan suatu spora supaya dia survive, baru dia masuki fase kematian. Ya, jadi fase stasioner di situ terjadi proses keseimbangan antara jumlah yang tumbuh dan jumlah yang mati dalam keadaan keseimbangan. Nah, proses yang terjadi, fermentasi yang terjadi di dalam ekoenzim itu merupakan suatu fermentasi cair. Kalau cair, maka harus dipastikan bahwa semua bahan organik yang dimasukkan harus terendam. Minimal di situ adalah kena cairan. Ya, kena cairan. Pengecekan bisa dilakukan dalam 1 bulan awal. Tujuannya adalah memastikan bahwa nggak ada BO yang nyembul ke permukaan. Sehingga harapannya dia harus dalam kondisi yang terendam, minimal kena air. Nah, fermentasinya akan berlangsung secara anaerob, wadah tertutup dan kedap. Sehingga kalau wadahnya kurang kedap, itu perlu diperbaiki dengan beberapa cara sehingga dia lebih kedap, sehingga proses fermentasinya dapat berjalan secara anaerob full. Cirinya anaerob adalah dia tidak menghasilkan jamur biasanya. Ya. Oh, ada penyempit. Klasifikasi mikroba anaerob itu ada 3 macam, ada yang obligat, ada yang fakultatif, ada yang aerotoleran. Nah, yang hidup di ekoenzim biasanya yang fakultatif maupun aerotoleran. Dia bisa tumbuh tanpa oksigen, tetapi dia nggak mati kalau kontak dengan oksigen. Bisa dengan cara 2 tersebut ya, fakultatif anaerob dan juga aerotoleran. Oke. Ya. Di dalam bakteri anaerob biasanya yang akan tumbuh salah satunya adalah agi atau hamil. Ya, kenapa? Karena kita tahu masih ada sisa sekitar 10%-an di dalam wadah yang ada dalam fermentor yang ada, sehingga masih memungkinkan ragi untuk tumbuh. Ya. Nah, mikroba yang dapat tumbuh tanpa oksigen tetapi nggak mati bila kontak dengan oksigen, biasanya salah satu bakteri yang terkenal yaitu adalah bakteri asam laktat. Ini adalah mikroba anaerob aerotoleran yang biasanya muncul pada kondisi-kondisi semacam itu. Nah, karakternya bagaimana sih bakteri anaerob atau bakteri asam laktat ini? Kalau dengan adanya oksigen, maka dia akan merombak oksigennya itu menjadi peroksida, dan menjadi peroksida. Nah, terbentuknya senyawa peroksida ini ya,
merupakan racun bagi mikroba-mikroba yang patogen. Kenapa? Karena dia tidak punya, di dalam bakteri-bakteri yang patogen itu, dia tidak punya enzim yang mampu merombak atau menghambat si enzim peroksidase dan katalase itu tadi, ya, sehingga dia akan mati. Selain itu, di dalam proses pembentukan tadi dikatakan ada peroksida. Dengan adanya peroksida itu dia tidak nggak stabil sifatnya dan akan mengalami perombakan secara fotolisis, sehingga dikenal dia sebagai suatu desinfektan karena dia dapat membunuh mikroba patogen. Jadi kita katakan bahwa mikroba patogen itu tidak punya enzim yang bisa menetralkan peroksid. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal produk akhir yang dihasilkan, yaitu etanol, asam laktat, asam astat, dan CO2. Nah, gas CO2 ini yang muncul, gas CO2 yang muncul inilah yang seringkali menimbulkan ulah bagi penggiat yang membuat ekoenzimnya di botol-botol kemasan atau wadah-wadah tertutup, wadah-wadah yang mulutnya kecil. Tetapi kalau kita modifikasi, ya tentu beda ceritanya. Tapi kalau tidak kita modifikasi, biasanya akan menimbulkan masalah, yaitu masalahnya adalah suatu ledakan. Dari mana ledakan itu sebenarnya produksi gas CO2 yang dihasilkan dari proses fermentasi ini, dia jenuh dan menekan pingin keluar, ya, sehingga dia akan kita katakan sebagai meledak itu tadi. Nah, CO2-nya terlalu tinggi. Di dalam proses pembuatan ekoenzim biasanya akan berlangsung secara anaerob dan dia akan mengalami 2 tahapan reaksi. Nah, 2 tahapan reaksi, sehingga hasilnya adalah biasanya asam segar karena di situ fungsinya adalah banyak asamnya, maka dia aromanya adalah aroma asam segar. Sehingga kandungan bahan aktif yang terkandung di dalam EE, dalam ekoenzim, bisa jadi dia adalah alkohol, asam-asam organik, dan peroksida. Nah, ya. Nah, selain peroksida yang dihasilkan, maka produk hasil fermentasi itu bisa macam-macam bentuknya. Yang pertama adalah biomas, kemudian enzim mikrobialnya, metabolit mikrobia, dan juga hasil biokonversi. Nah, sehingga proses fermentasi itu sebenarnya membantu peruraian menjadi suatu molekul yang lebih sederhana. Nah, ini contohnya adalah pemanfaatan ekoenzim yang bekerja adalah enzimnya. Ya, yang bekerja adalah enzimnya. Yang ketiga adalah produk metabolit mikroorganisme, bisa berupa antibiotik, bisa berupa yang macam-macam, ya. Nah, produk metabolit yang dihasilkan dalam proses fermentasi itu ada 2, yaitu metabolit primer dan sekunder. Kalau metabolit primer itu lebih di sana disintesis pada saat mikroba itu dalam fase pertumbuhan. Nah, dalam fase yang dia juga bergerak
cepat untuk menumbuhkan diri, untuk memperbanyak diri. Tetapi metabolit sekundernya itu adalah juga didapat. Ya, biasanya metabolit sekunder dia waktu tumbuhnya itu waktu kita bisa mendapatkan itu di luar yang metabolit primer, ya, di luar itu. Jadi biasanya kalau sudah mencapai pada fase stasioner, maka biasanya akan kita jumpai bahan-bahan yang aktif di suatu bahan-bahan aktifnya apa saja gitu ya. Jadi contohnya peroksida. Peroksida itu tadi dikatakan sebagai suatu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroba karena ada serangan oksigen. Kalau semua mikroba yang ada di dalam ekoenzim, cairan ekoenzim itu mati, maka apakah dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan benar? Jawabannya ya. Tetapi masih ada kemungkinan dia potensinya lebih besar. Kenapa? Karena ada metabolit lain yang tersintesis. Kalau ngandelin bahan yang sama dengan pada saat panen, tentu berbeda. Jadi peroksida itu hanya dihasilkan selama mikrobanya itu ada dan hidup. Setelah mikrobanya semua mati, maka yang akan kita dapatkan bukan peroksida lagi, tetapi bisa jadi itu adalah suatu metabolit sekunder lainnya. Nah, apa itu metabolit primer, apa itu metabolit sekunder? Mati sendiri. Apa itu metabolit primer, apa itu metabolit sekunder? Nah, metabolit sekunder itu biasanya adalah ada antibiotik, ada mikotoksin, ada pigmen. Sedangkan metabolit primer itu adalah metabolit yang pasti ada pada saat proses fermentasi, etanol dan sebagainya, ya. Kemudian metabolit esensial dan juga produk biokonversinya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya kenapa ekoenzim seringkali dimanfaatkan untuk pengobatan luar, misalkan pengobatan jamur, pengobatan eksim. Nah, di situ karena dia dikenal sebagai suatu anti bakteri. Ini juga begitu, ya, hampir sama. Nah, mungkin itu yang dulu yang akan saya sampaikan terkait dengan dasar materi fermentasinya dulu, baru besok kita akan membahas lebih detail tentang pemanfaatannya bagi penyelamatan lingkungan, baik tanah, air maupun udara. Saya kembalikan dulu ke Bu Yana. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ari atas materi pada pagi hari ini. Apa itu proses fermentasi, mengapa ekoenzim bisa begini dan bisa begitu, mengingatkan saya pada lagu zaman dahulu ya Ibu ya. Yang kalau pemerintah biasa melakukan promosi, mengapa begini. Nah, ingat nggak Ibu? Kalau ingat berarti kita masih zaman ini. Betul. Iya. Lebih dalam tadi kita sudah dengarkan bersama, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan agar semua bisa berjalan dengan lancar, bagi siapa saja yang mau bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu yang ada di kolom reaction di bawah itu ya, bisa diklik nanti klik raise hand. Dan selanjutnya dipersilahkan untuk bertanya, tentunya pertanyaannya yang sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Baik Ibu Ari, di sini sudah ada, langsung nih Bu, pada angkat tangannya menyerah atau mau tanya gitu ya. Baik, kesempatan pertama saya persilahkan kepada 15 Kalsel dari Agus, Pak Agus, silahkan. Baik, terima kasih Bu Yana. Pertanyaan sih ke Bu Ari ya. Mohon maaf sebelumnya, Ibu.
seperti yang kita tahu ya, enzim ini merupakan biasanya seorang anggaplah seorang dia untuk membantu untuk mempercepat suatu proses, ya kan. Dia bukan Sebagai sebagai katalisator, Bapak. ya Ibu. Sebagai katalisator, ya. Ya, Yang mengangkat, ya. betul. Lebih Dia akan baik. membantu untuk mempercepat proses. Nah, Ya. artinya kan ada dia sebagai aktivator yang ini kan ya, yang Buat dia mendongkrak gitu ya. betul. Nah, dalam penggunaannya, misalkan ekoenzim ini tadi ada yang dikatakan dia dalam beberapa waktu tertentu setelah panen dia ada bakteri yang mati gitu kan. Nah, itu enzimnya apakah masih bisa bekerja? Karena sudah tidak ada lagi nih aktivatornya nih, ya kan? Dia cuman katalisnya aja kan. Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Bu. Jadi yang dimaksud di sini adalah bakterinya ya Pak ya. Bakterinya yang sudah mati itu apakah masih bisa berfungsi sama sebagai penunjang yang bisa untuk yang lain-lainnya itu tadi. Betul. Silakan Ibu Ari langsung saja dijawab. Ya, baik, saya sambil share screen ya Pak. Ya, Ibu. Ya, di slide ini kita lihat ini dulu. Ini adalah suatu kurva pertumbuhan dari suatu mikroorganisme. Di situ ada lag phase, ada eksponensial atau fase log, kemudian dia stasioner, dia berada dalam suatu keseimbangan, ya sudah full maksimum dia yang mungkin tumbuh segitu. Jadi kalau ini kita ibaratkan fase kehidupan manusia, dia masih adaptasi, kemudian dia berkembang dan dia sudah dewasa. Stasioner itu sebenarnya dia sudah dewasa, kemudian dia menuju suatu fase kematian. Nah, di dalam proses produksinya, kita lihat di gambar ini. Nah, ini sintesis enzim itu dia mengikuti ini. Ya, Pak. Proses sintesisnya mengikuti itu. Jadi mengikuti pertumbuhan dari mikrobanya. Jadi kalau X itu adalah pertumbuhan mikrobanya, P pembentukan metabolit primer. Metabolit primer salah satunya juga adalah suatu enzimnya. Ya, produk metabolit primernya itu adalah salah satunya adalah enzim, juga asam astat, juga asam-asam organik, itu adalah produk-produk metabolit primernya. Jadi seiring dengan pertumbuhan mikrobanya. Nah, kalau dia sudah mati bagaimana? Kalau dia adalah suatu enzim yang dihasilkan, maka dia bisa lisis, dia bisa keluar dari tubuh si si mikroba yang mati itu. Dia keluar. Jadi dia bisa dikeluarkan kemudian dari dalam cairan. Nah, yang tidak bisa itu adalah peroksida. Nah, peroksidanya tadi saya katakan bahwa mayoritas yang tumbuh itu adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dia punya satu karakter. Jadi ini. Dia punya satu karakter, dia bisa menghasilkan peroksida. Ya, karakter dari bakteri asam aerobik itu dia bisa menghasilkan suatu peroksida. Nah, peroksida ini dia sifatnya nggak stabil. Dia bisa menghasilkan suatu radikal O radikal, ya, suatu O radikal yang seringkali dikatakan sebagai ion negatif. Ion negatif itu ya O radikal itu OH radikal. Nah, karena ini adalah suatu mekanisme dari suatu mikroba di dalam mempertahankan dirinya karena dia terlalu banyak ada serangan oksigen, maka kalau mikrobanya sudah masuk pada fase death, fase kematian, maka peroksidanya juga akan turun. Ya, dia peroksidanya juga akan turun. Tetapi kita lihat pada fase dewasa,
pada awal fase stasioner, dia mulai membentuk metabolit sekunder. Dia mulai membentuk produk lain, produk biokonversi yang lain. Nah, sehingga meskipun peroksida dia turun, tetapi produk metabolit sekundernya yang lain muncul. Apa produk metabolit sekundernya? Ada mikotoksin, ada antibiotik dan sebagainya, ada steroid, ada asam amino dan macam-macamnya. Nah, bagaimana dengan metabolit primer? Nah, metabolit primernya ini bisa jadi dia tetap bertahan, jadi tetap ada di situ. Dia tidak akan, kalau kita lihat grafiknya, dia tidak turun, dia nggak turun, tapi dia stuck. Tetapi kalau ini pada fase kurva pertumbuhannya, ya yang metabolit sekundernya dia akan naik. Sehingga kalau diuji peroksidnya nggak ada. Lah bagaimana dia bisa menyembuhkan, bisa dipakai untuk pengobatan? Nah, aplikasinya di sana. Kenapa ekoenzim itu yang bagus dipergunakan untuk kesehatan adalah umur ekoenzim yang sudah di atas 6 bulan. Sudah di atas 6 bulan. Ya kenapa? Karena peroksidnya juga sudah mulai berkurang, tetapi secondary metabolitnya yang disekresikan banyak banget dan bagus. Nah itu, sehingga dia punya potensi yang lebih, ekoenzim itu untuk pengobatan-pengobatan itu sebaiknya yang di atas 6 bulan. Kalau yang akan dipakai untuk penyemprotan dan sebagainya, untuk tanah, untuk pupuk, sebaiknya dipakai yang di bawah setahun. Kenapa di bawah setahun? Harapannya masih mikrobanya masih banyak yang hidup, meskipun sudah mulai masuk ke dalam fase matinya. Mungkin itu Bu Yana. Baik, terima kasih Bu Ari. Bisa menjawab ya Bapak dari Kalimantan Selatan. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Begitu ya Ibu Ari ya? Ya. Memang kita kebutuhannya untuk pertanian atau bahkan dalam waktu singkat pun bisa langsung dipakai. Justru mikroba makin dibutuhkan di situ, bakteri semakin dibutuhkan di situ. Dibuka tutup lebih bagus ya. Nanti bisa tumbuh magotnya ya. Keluar magotnya biasanya gemuk-gemuk gitu. Nah, itu yang dicari bahkan untuk pertanian juga. Baik, langsung saja kita menuju ke penanya selanjutnya Ibu Ari. Sebetulnya di tempat saya juga ada masuk Bu, nih beberapa pertanyaan dari lewat email. Tapi saya lihat juga beberapa sudah terjawab tadi dengan pertanyaan dari jawaban dari Bu Ari. Jadi sebelum saya beralih ke pertanyaan by email, satu lagi saya ambil dari sini yang sudah raise hand, yang mau live langsung bertanya ya. Kepada, dari mana nih enaknya ya? Dari Bangka. Waduh, saya bisa memilih gini seru loh Bu Ari. Iya. Dari Bangka, Pak Ferdi, silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yana. Pertanyaannya. Iya. Ini tadi ada sempat bicara mengenai bakteri asam laktat. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya kan punya nih bakteri asam laktat, saya punya. Dan saya campurkan dengan anggur. Jadi maksud saya, apakah bakteri asam laktat atau mikroba-mikroba itu bisa dicampur dengan ekoenzim, Bu? Tujuannya untuk apa, Bapak? Pertanian. Untuk pertanian, untuk pembenah tanah dan pertanian juga. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Jadi begini, sesuatu yang mohon maaf yang bisa minta bantu untuk mute dulu ya. Ya, silakan Ibu. Jadi sesuatu yang kalau untuk aplikasi untuk pertanian, kalau aplikasinya adalah untuk pertanian, kita biasanya, jadi kalau tadi saya berbicara tentang teori fermentasi secara utuh ya Pak, fermentasi secara utuh itu begitu. Kalau aplikasinya untuk pertanian, kita seringkali memasukkan starter dalamnya. Ya, contohnya misalkan kita memasukkan bakteri EM4. EM4 itu juga sama, isinya adalah bakteri asam laktat. Sama isinya. Tetapi karena kita tahu bakteri yang kita masukkan itu apa, maka kita sudah bisa memprediksikan fase hidupnya. Kenapa? Karena sebelum kita otak-atik itu semua, kalau di dalam proses penelitian
dunia fermentasi, sebelum kita ngotak-ngatik secondary metabolit segala macam, kita harus tahu dulu siklus hidupnya. Berapa jam dia hidup, berapa jam dia berada dalam fase adaptifnya, fase lock-nya itu dia berapa lama, fase lock-nya dia berapa lama, kemudian fase stasioner dia berapa lama. Di atas itu dia masuk dalam fase kematian setelah dia hidup berapa jam. Nah, itu sudah ada datanya. Kalau kita mempergunakan mikroba yang kita pakai sebagai suatu starter. Jadi datanya sudah lengkap. Kenapa kalau kita membuat pupuk, kita membuat pupuk dengan menambahkan dengan menggunakan EM4, tidak sampai lama, 2 hari sudah bisa dipakai, 2 minggu sudah bisa dipakai. Tetapi ekoenzim enggak, harus nunggu 3 bulan. Nah, kenapa? Karena kita tidak melihat siklus hidup itu. Baru setelah kemampuannya itu muncul, baru kita koprek, oh ini baru bisa masuk ke dalam fase stasioner itu di sekitar 3 bulanan. Di atas 3 bulanan. Tetapi yang ini, yang mikroba-mikroba yang sudah dipastikan jenis spesiesnya, kita sudah tahu siklus hidupnya. Sehingga yang mau kita pergunakan apa? Untuk pertanian itu pasti yang akan dipakai itu adalah mikrobanya. Kalau yang kita pakai adalah mikrobanya yang akan kita aplikasikan ke tanah, ya kalau Bapak kepingin cepat, silahkan pakai starter komersial. Tetapi kalau ekoenzim Bapak sudah buat juga, Bapak membuat ekoenzim, maka setelah 3 bulan ini dia juga dalam fase itu, sama dalam fase akhir-akhir atau setengah fase logaritmik ke atas ya, fase logaritmik ke atas itu bisa dicampurkan supaya dia lebih kaya isi komposnya. Nah, bahkan kalau memang Bapak menginginkan, Bapak bisa mengganti EM4 itu, Bapak bisa mengganti starter-starter komersial Bapak yang Bapak miliki, bisa digantikan oleh ekoenzim. Jadi silakan nanti, ini masih membuka peluang untuk uji cobanya banyak sekali yang bisa Bapak lakukan. Jadi contohnya membuat pupuk kandang yang difortifikasi dengan ekoenzim. Nah, biasanya pupuk kandang itu 2 minggu kalau saya tidak salah mempergunakan starter EM4. Bapak akan coba, kalau nggak usah pakai starteran, nggak usah beli, saya sudah biasa membuat ekoenzim, saya coba pakai ekoenzim saya fortifikasi dengan pergunakan ekoenzim saya. Hasil yang sama, bisa nggak Bapak dapatkan 2 minggu? Insya Allah sama hasilnya. Nah, itu yang perlu Bapak uji coba, silahkan diuji coba di lapangan. Seperti itu, Bu Yana. Ya, baik. Luar biasa, Ibu Ari. Dan jangan lupa, kalau menggunakan ekoenzim, itu jatuhnya lebih alami. Murah. Betul ya? Alami, karena tidak mengandung bahan kimia di situ. Makanya kenapa prosesnya lebih panjang, butuh 3 bulan itu tadi. Jadi, jangan khawatir, pakailah ekoenzim kalau mau hasilnya lebih baik. Itu sudah terbukti. Ya, ada dari ketua umum kita ya juga yang memiliki lahan yang cukup untuk menggunakan ekoenzim di dalam pertaniannya ya. Nantikan saja untuk kelas-kelas berikutnya kita akan ada kelas pertanian juga gitu ya. Jangan kemana-mana, ajak semua para petani di Indonesia supaya bisa menjadi petani organik yang cerdas, yang luar biasa dengan menggunakan ekoenzim. Ampasnya juga boleh dipakai kan ya Bu Ari ya? Ya, jadi kalau boleh, ya kalau boleh saya memprovokasi di sini ya. Saya memang tugasnya adalah sebagai provokator. Saya Bu Yana itu juga tugasnya provokator ini sebenarnya. Tapi kan untuk kebaikan ini Bu. Betul. Jadi kita. Kenapa saya katakan provokator? Kenapa saya katakan provokator? Sebelum dilabel menjadi EM4, sebelum dilabel menjadi produk-produk lainnya yang kita kenal sebagai starter komersial, prosesnya itu ya sama dengan ekoenzim. Cuman bedanya di mana? Mereka melakukan identifikasi mikroorganisme. Apa sih mikroba yang tumbuh di situ? Mereka mencatat substrat yang dia pakai,
Jadi Yang mereka membatasi substrat yang dipakai, kemudian setelah berhasil tumbuh, diaplikasikan bagus, mereka melakukan duplikasi, diidentifikasi mikrobanya apa. Nah, dari identifikasi mikroba ini kan bayar. Mengidentifikasi mikroba ini bayar dan tidak murah. Nah, dari situ mereka melakukan labeling pada produk. Nah, gantinya ini loh, dan profit itu yang mereka jual. Tapi kita di ekoenzim kita tidak mengajari itu. Ngapain juga repot-repot analisa, yang penting hasilnya. Atau yang dibutuhkan petani itu adalah hasil produk akhir. Bukan kita nggak peduli spesies apapun, kan begitu. Itu sebenarnya yang kami provokasi agar petani tidak punya ketergantungan, petani kita itu menjadi pandai, petani kita menjadi pandai dan mandiri dan tidak punya ketergantungan pada produk komersial apapun. Setuju. Setuju banget, luar biasa ya. Dan ternyata itu sangat mudah dilakukan. Kalau yang pusing-pusing sebetulnya sudah diurus sama Dr. Rosukon. Jadi kita cukup just do it, betul ya? Nah, cuma tetap biar bagaimanapun nih Bu Ari, yang kita namanya manusia selalu kan penasaran. Kok bisa sih? Kok ternyata saya punya nanas itu kok bisa tumbuh dengan besar, cantik, manisnya nggak karuan itu ekoenzim dengan menggunakan ekoenzim. Memang benar Bu, saya juga ada tuh di perkarangan saya, nggak banyak sih, dikit-dikit gitu dari nanas saya tancepin gitu, tumbuh. Nggak nyangka saya bisa nanam nanas dari kepalanya mahkota itu, tancep gitu aja. Dan manis Bu, manis beneran tumbuh gitu ya, nggak nyangka. Nah, jadi kita juga ada hubungan sama ketahanan pangan ya Bu ya, kalau gini ya. Jadi kita semua bisa mandiri bercocok tanam di rumah kita. Nah, menggunakan apa? Ekoenzim gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya kembali ke pertanyaan yang by email ya Bu ya. Kalau terlalu banyak menuang ekoenzim ke selokan atau ke sungai, ya tentunya kalau sungai besar kan nggak ada yang namanya kurang ya Bu ya. Ini sungainya itu yang agak mengering. Nah, bisa nggak menjadi terlalu asam? Apakah kita bisa saja merusak ekosistem atau membunuh ikan-ikan kecil yang ada di dalamnya? Itu karena hubungannya di sini dengan asamnya itu, Ibu. Silakan. Ya, itu jawabannya besok ya. Jadi disimpan dulu. Padahal ya, sudah banyak sekali. Oh, ini pertanyaan besok ini. Ini pertanyaan besok. Saya lewat. Ternyata ini juga besok. Nggak apa-apa, biar dongkrak, Bu. Dongkrak rasa penasaran. Hadir lagi. Supaya mau dapat sertifikat kan? Nah, harus 2. Dan beda ya sertifikat yang dihasilkan oleh Ekoenzim Nusantara. Karena kita sudah berbadan hukum, tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Betul ya Bu Ari ya? Betul. Oke, selanjutnya, oke kalau Ibu tidak mau menjawab yang tadi, kok nggak mau menjawab gimana sih? Bukan nggak mau menjawab, tapi biar dijelaskan dulu gitu ya Bu ya. Jadi besok ada saya nyuplik beberapa jurnal, kemudian ada catatan yang diberikan oleh di slide PPT-nya. Dokter, siapa lupa saya? Dokter Rosukon. Dari Malaysia. Bukan. Dokter Yong, Malaysia. Ya. Di situ yang mungkin menjadi menjadi ini kita ya, menjadi perhatian kita. Ya. Jadi jangan kemana-mana. Ini ceritanya kita ngulik-ngulik kasih sedikit bocor. Nah, ini kayak Pak Joko kasih bocoran gitu ya. Langsung saja ya. Oke, Bu, nih pertanyaan selanjutnya nih. Seberapa cepat reaksi ekoenzim dalam menetralisir bau dan mereduksi gas metana bila dipakai menyemprot sampah di TPA atau di TPS? Semoga ini enggak jawabannya besok ya, Ibu ya. Langsung aja. Silakan Ibu Ari. Ya, seberapa lama? Seberapa lama itu tergantung dari luas. Ya, jadi luas dan kapasitas bau. Jadi sebagai contoh ada satu lahan apa namanya
TPA, bukan TPA lah, yang lebih bisa terkontrol, peternakan ayam, ya peternakan ayam, bau kandangnya, bau itu kan cukup mengganggu. Nah, ada yang berhasil menetralkan bau itu dengan mempergunakan ekoenzim 1:1000. Tetapi ada yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil kemudian tidak terus patah arang, tidak terus patah semangat. Dia tetap mengaplikasikan dengan dipekatkan. Akhirnya dia berhasil untuk menurunkan bau kandang ayam itu di pengenceran 1:400. Sehingga yang aturan-aturan yang ada di stiker dan sebagainya itu hanya sebagai guiding yang diberikan oleh tim Ekoenzim Nusantara, tetapi di situ bukan patokan baku, Bapak Ibu. Dan itu mungkin diaplikasikan pada lahan yang tertentu. Tetapi setentu ini berbeda kondisinya dengan lahan-lahan yang besar. Jadi misalkan kalau misalkan nggak banyak, baunya nggak banyak, 1:1000 oke. Tetapi kalau itu bau bangkai, itu nggak bisa 1:1000. Kita harus nggak boleh patah arang di sana. Harus kita coba terus sampai konsentrasi berapa sih? Itu artinya kita melakukan optimalisasi konsentrasi berapa sih yang paling efektif untuk mengatasi persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi jangan dipakai menjadi satu patokan baku. Kalau nggak 1:1000 nggak bisa. Enggak. Dicoba diturunkan sampai ketemu ini yang optimal. Seperti itu. Iya. Betul sekali bahwa segala sesuatu tidak langsung begini gitu ya. Jadi segala sesuatu sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Makanya dalam hal apapun ekoenzim itu kita harus belajar dari pengalaman teman-teman kita yang lainnya. Gitu ya, Bu ya. Jadi rata-rata ternyata dia 1:1000 sudah bisa. Dan biasanya kalau menurut pengalaman yang saya lakukan di Jawa Tengah gitu ya, kita menyemprot TPA atau apa itu langsung sekali. Bentar aja, paling tidak mungkin bau tidak bisa langsung hilang, tapi frekuensi atau tingkat baunya itu langsung turun. Gitu. Pasti ada perubahannya gitu. Dan dari pengalaman yang lainnya biasanya sih cepet banget, seketika. Ya. Paling gampang Bu, kita perbandingannya sama toilet aja. Nah, toilet bau. Kalau ke toilet umum ya, Bapak Ibu semua di sini bawa kemana-mana itu bawa ekoenzim. Masuk toilet umum, wah ampun gak karuan ngono ya, semprot aja, langsung hilang baunya. Betul. Gitu. Betul. Ada penambahan tadi mungkin? Ya, dan lagi di dalam proses penyemprotan TPA terutama itu biasanya juga akan bertahan sehari bisa. Ya, sehari itu juga bisa turun baunya. Sehingga nggak perlu, tapi tetap harus reguler karena produksi sampah juga tiap hari, sehingga harusnya penyemprotan juga tapi dilakukan tiap hari. Membantu mempercepat penguraian, betul nggak? Ya, betul. Nah, satu hal yang mungkin saya luruskan di sini, bahwa seringkali yang jadi kambing hitam, ya, yang menjadi kambing hitamnya bau busuk sampah, itu adalah gas metan. Padahal bukan, Bapak Ibu. Gas metan itu adalah suatu gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi alami dalam kondisi anaerob. Jadi kalau tidak ada kebocoran di dalam sel, jadi artinya yang atas ini nggak bocor, kemudian ada gas yang masuk ke dalam proses fermentasi atau dalam tempat terjadinya proses fermentasi itu nggak akan meledak. Dan gas metan itu sangat gampang terurai, kena air aja dia pasti sudah berubah bentuk. Jadi dia nggak akan ini. Nah, yang menimbulkan masalah itu bukan gas metannya, yang menimbulkan bau. Jadi kalau gas metan itu akan bermasalah kalau kena oksigen sehingga dia akan terjadi ledakan. Tetapi yang menimbulkan bau itu bukan gas metan. Justru
gas-gas yang lain. Jadi volatil organic compound. Jadi bahan-bahan organik yang sifatnya adalah volatil, gampang menguap, itu yang menimbulkan bau. Salah satunya adalah H2S. Itu adalah gas yang dihasilkan dari yang menghasilkan bau tidak sedap itu tadi. Sehingga kalau ini yang seringkali masuk ke kami bahwa Bu, kami ingin membuktikan bahwa penyemprotan di TPA itu kami ingin mempergunakan alat untuk mengukur apa yang diukur gasnya, apakah gas metan. Nah, sebenarnya saya tanyakan kembali, apakah tujuannya adalah apa tujuannya? Kalau penyemprotan itu tujuannya adalah untuk menurunkan bau supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar, biasanya komplainnya itu adalah karena bau. Kalau komplainnya adalah karena bau, maka ya pakai indikator hidung aja. Kan bau ya pakai hidung. Nah, sehingga indikator hidungnya yang dipergunakan. Pinjam alat itu enggak murah. Pinjam alat dalam durasi 1-2 jam kalau saya enggak salah itu tembus di angka sekitar 700-800 ribu. Dan kita enggak tahu kadang-kadang alat itu ada di mana. Apakah alat itu di LH malah enggak punya alat itu. Nah, itu yang seringkali membuat penggiat di beberapa kalau ingin melakukan sosialisasi kemudian gandeng dengan instansi kebingungan mencari alat. Nggak usah kebingungan cari alat, pakai indikator kita sendiri. Gitu. Yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Ya, betul. Langsung saja. Dan itu nggak akan rusak. Nggak perlu main. Bu Yana ini dulu ya, saya 1-2 menit. Ya, baik. Silakan untuk Bapak Ibu semuanya yang beragama Islam mungkin boleh sedikit hening sejenak. Baik, terima kasih. Kira-kira Ibu Ari sudah kembali belum? Ganggu nggak? Dominan ya? Ya, nggak apa-apa. Ya. Monggo dilanjutkan sambil jam mau selesai kok. Ya. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ya, Bapak Ibu. Masih ada beberapa yang sudah raise hand di sini. Saya panggil untuk dari Jateng, silakan Ibu Ana. Oke, selamat siang Bu Ari. Selamat siang. Ibu. Saya mau menanyakan lebih pada tadi yang dijawab Ibu. Untuk pemakaian aplikasi kesehatan,
itu sebaiknya dianjurkan yang berusia lebih dari 6 bulan. Nah, itu setelah 3 bulan kita pisahkan BO dengan cairan, kemudian kita diamkan 6 bulan, atau memang difermentasi dari awal dibuat 6 bulan. Ya, jadi ada panen 3 bulan dipisahkan, atau memang langsung 6 bulan. Kita buat 6 bulan, satu. Kemudian yang boleh ya satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Karena pertanyaan tadi sudah terjawab. Jadi untuk pemakaian nggak ada standarisasi baku. Yang kedua ini jadi saya kemarin pas pengisian formulir itu juga udah saya ada pertanyaan itu ada 3. Salah satunya aplikasi minum untuk dalam. Itu sebetulnya boleh memang atau banyak sih yang gitu bilang gitu ya. Itu baik, mungkin 2 pertanyaan itu dulu Ibu, boleh, karena masih banyak yang lain yang mau bertanya. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Ari untuk yang pertanyaan pertama. Ekoenzim untuk pengobatan sebaiknya 6 bulan baru panen atau 3 bulan panen baru dibiarkan. Nah, ini udah banyak banget nih Bu Ari yang tanya kayak gini. Nggak apa-apa dijelasin sekali lagi. Silakan Ibu Ari. Ya, yang dikatakan umur 6 bulan itu sejak awal buat. Jadi sejak lunas BO itu sebenarnya sudah dihitung sebagai nolnya. Jadi kalau 3 bulan kemudian panen, disimpan lagi cairannya 3 bulan, itu sama dengan umurnya 6 bulan. Nah, kenapa sih kok sebaiknya tetap dipanen di 3 bulan? Nah, supaya wadahnya cepat bisa dipakai untuk ganti untuk buat ekoenzim yang baru. Sehingga stok kita di rumah tetap ada. Ya, stok untuk bisa kita bagi ke tetangga, ke yang lain gitu ya. Kita membantu sesama dan juga alam. Kualitasnya ada bedanya enggak? Enggak. Sama? Sama. 6 bulan dengan 3 bulan sama? Sama. Cuman yang harus menjadi catatan, kalau wadahnya itu benar-benar kedap. Jadi wadahnya benar, Bapak Ibu yakin bahwa wadahnya itu kedap dan tidak ada kebocoran sedikit pun yang memungkinkan bau, it's okay. Tetapi kalau Ibu tidak yakin dengan wadah, lebih baik 3 bulan dipanen. Gitu. Jadi kalau memang nggak sempat, nggak apa-apa. Tapi kalau sedapat mungkin disempatkan untuk 3 bulan panen. Kenapa? Karena risikonya muncul belatung kalau ininya ada suatu rongga yang memungkinkan udara masuk dan kalau yang di situ bibitnya ada. Putih-putih kayak ragi itu, Bu. Nah, itu mengindikasikan kalau wadahnya kurang kedap. Wadahnya nggak kedap benar. Apalagi kalau sudah ada muncul seperti itu, sebaiknya 3 bulan dipanen aja. Gitu. Ada manfaat lain nggak dari yang putih-putihnya itu? Nah, itu bagiannya Bu Yana itu, Bu. Kalau manfaat jamur itu yang paling banyak memanfaatkan Bu Yana itu. Oh, itu memang jamur ya, Bu? Namanya ya. Jamur ya, Bu? Jamur itu, Bu. Jamur fermentasi? Ya. Ya, yes. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang belum dijawab ya, Ibu Ari. Apa ya tadi ya? Diminum. Oke. Oke. Saking gitu ya ceritanya ya, mau diminum. Jadi saya akan menceritakan kenapa Dr. Rosukon itu tidak melakukan paten terhadap teknologi ekoenzim. Karena dia kepingin menyelamatkan bumi. Kepingin kembali bumi kita itu indah lestari sesuai dengan semangatnya penyelamatan lingkungan bumi, satu-satunya tempat kita hidup. Dia tidak melakukan paten terhadap itu. Dia tidak mengambil royalti sedikit pun terhadap teknologi yang disebarkan. Lumus 1310 itu tidak disebarkan disebarkan dengan gratis, ilmunya diberikan secara gratis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk bumi. Meskipun
pada implementasinya Bapak Ibu mendapatkan manfaat lain dibanding di balik itu. Jadi bisa dipakai untuk proses untuk pengobatan yang bantu mempercepat penyembuhan luka, bisa mengobati obat luar sebagai pengganti obat luar dan sebagainya. Nah, karena tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan, sehingga sebenarnya ekoenzim itu tidak disarankan untuk diminum. Yang diminum itu apa yang boleh diminum? Teknologi yang lain. Jadi pembuatan classic enzyme, pembuatan fruit enzyme. Ya, caranya hampir sama. Tetapi yang dipergunakan memang bahan-bahan yang memang dikonsumsi. Dan cara pembuatannya tidak seperti pembuatan kita ekoenzim. Jadi di situ ada sterilisasi alat yang akan kita pakai, wadahnya yang akan kita pakai untuk proses fermentasi itu disterilkan dulu. Kemudian buahnya itu juga disterilkan dulu, dicuci bersih dan sebagainya. Itu ada protap-protap yang harus dipatuhi. Kemudian buahnya juga harus dipilih yang benar-benar layak konsumsi. Gulanya tidak boleh pakai molase dan sebagainya. Itu tujuannya untuk diminum. Jadi tujuan pakai madu segala macam. Dan ilmu yang untuk membuat classic enzyme, ilmu yang dipakai untuk membuat fruit enzyme, itu biasanya kelas-kelasnya berbayar. Kelas-kelasnya berbayar. Cuman yang ekoenzim itu tidak. Kenapa? Karena memang tujuannya beda. Tujuannya beda. Kalau yang untuk diminum, itu kita akan berbicara lain, Bapak Ibu. Ada suatu tahapan yang memang khusus dipergunakan untuk agar aman membuatnya, itu ada step proses produksi yang tidak bisa kita hindari. Jadi sterilisasi, terutama sterilisasi wadah itu yang tidak bisa kita hindari. Dan itu butuh trik sendiri. Supaya tidak ada efek samping gitu ya. Betul, betul. Dan waktunya tidak sama dengan ekoenzim pembuatannya. Efek sampingnya ya. Karena jadi efek itu. samping itu mungkin tidak terlihat langsung, tapi Betul. secara jangka panjangnya di belakangnya nanti gitu. Betul. Jadi tidak disarankan untuk diminum kecuali kalau dalam ekoenzim keadaan yang ya untuk ekoenzim. Untuk ekoenzim. Kecuali kalau memang dia sudah berumur yang sangat tua dan juga sudah stabil serta dalam kondisi darurat itu pun di bawah pengawasan. Betul ya, Bu ya? Betul. Ya, darurat dan di bawah pengawasan, dan itu tidak sembarangan juga, dan itu juga ekoenzim yang sudah tua sekali umurnya, mungkin sudah stabil. Itu tentunya kita nggak bisa menyampaikan begitu saja di sini karena nanti bisa disalahgunakan, nanti malah berbahaya gitu ya, Bu ya, untuk kesehatan dan jangka panjang. Iya, nggak mungkin kita sampaikan bahwa oh aman kamu segini, karena kita sudah ngomong begini aja bisa salah bisa gitu salah. Yang namanya nangkep gitu bisa salah gitu ya. Betul, bisa salah. Jadi lebih aman kita berkata sebaiknya tidak dikonsumsi. Terima kasih saja. Ibu atas penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih. Boleh main-main ke YouTube channel kita di Ekoenzim Nusantara. Di sana ada Cantik Bersama Ekoenzim untuk penggunaan jamur-jamurnya. Nah, ibu-ibu di sini ya, bisa silakan mampir ke YouTube channel Ekoenzim Nusantara. Boleh nanti di-share sama Ibu Vera, dipersilakan yang ada di kolom chat. Di-share supaya kita bisa klik dan belajar mengenai Cantik Bersama. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita bergeser ke jam. Ya, silakan dengan Pak Junus untuk pertanyaannya. Halo. Halo. Makasih Bu Yana. Silakan. Ya. Kedengaran Bu Yana? Jelas, Bapak. Makasih Bu Yana, makasih Bu Ari. Pertanyaannya simpel aja. Kalau misalnya air, masalah gula dan air Bu ya, kita ganti dengan air tebu langsung. Kalau dunia POC kan kita langsung kadang pakai air kelapa juga. Bagaimana kalau kita ganti langsung dengan air seger, air tebu, apakah air kelapa? Itu kondisi enzimnya bagaimana Ibu?
Terima kasih Boleh Bu atau Ari, tidak Bu Yana. gitu ya. Jadi penggunaan gulanya ya Pak yang dimaksud di sini ya. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya airnya bisa komposisinya 10 liter, 10 liter itu saya ganti dengan air tebu seger misalnya, Air atau tebu. dengan Lalu air Bapak kelapa. tambahin gula lagi nggak? Gula tetap sama. Jadi Bagaimana 1 kalau airnya? 10 yang dimaksud yang diganti adalah airnya, bukan Airnya, gulanya. betul. Airnya. Jadi airnya menggunakan air tebu atau air kelapa Air begitu ya. kelapa. Bagaimana Dalam kondisi 10 enzimnya bagian. atau diizinkan? Oke, Terima baik. kasih, Terima Bu kasih. Yana. Karena ada lagi pertanyaan yang saya pernah dapatkan, yaitu gulanya yang diganti biasanya. Pertanyaannya seperti Betul. itu. Kalau itu Sukrosanya ada. kan beda, persentase Ya, sukrosanya kan betul. masing-masing berbeda. Presentasi gulanya Nah, yang berbeda gitu ya, Pak ya. Tapi kalau tapi di sini kali yang ini dimaksud Pak justru adalah karena airnya. kita di dunia organik, Mm-mm. kita dibalik sekarang. Kalau gitu airnya kita ganti dengan Airnya yang air diganti. kelapa atau air tebu. Kalau masa fermentasi POC itu kan cuman 30 sampai 45 hari. Kalau ini kan 3 bulan. Nah, bagaimana kondisi enzim dan mikroba yang terkandung di dalamnya? Mungkin Terima kasih, apakah Bu boleh Yana. tahu Bapak yang dimaksud ini adalah penggunaannya untuk pertanian? Fokusnya pertanian, tapi kalau diperlakukan untuk umum, apakah itu sama gitu? Oke, jadi ini lebih mengerucut lagi nih. Kalau Betul. pertanian aman, bebas ya Pak ya. Tapi maksudnya Kalau dengan seperti itu, pertanian aman, ya, bebas, aman, betul. bebas. Tapi ini pertanyaannya, apakah ini berlaku sama dengan apa yang menjadi manfaat ekoenzim secara keseluruhan, begitu ya Pak ya? Apakah sama dengan Bu Ari itu bilang, apakah itu mempengaruhi mikrobanya semakin lengkap, bakterinya semakin lengkap, atau bagaimana, atau seperti apa gitu Bu Ari, Bu Yana? Baik, Terima terima kasih. kasih pertanyaannya Bapak. Silahkan langsung dijawab. Baik, dengan saya coba melakukan pendekatan ini ya. Y, di dalam air tebu itu kan mengandung gula, mengandung sukrosa juga. Sehingga tentunya sama dengan ya tadi itu yang hitung-hitungannya menjadi sedikit berbeda dengan adanya gula. Jadi rumusnya tidak jadi 1, 3, 10 lagi itu. Karena airnya diganti dengan air gula, air tebu itu tadi. Air tebu itu tadi. Ya, sehingga itu nanti tujuannya adalah tujuan khusus itu kalau saya. Kalau saya biasanya memanfaatkan air kelapa dan air gula memang sengaja untuk proses fermentasi yang saya tujukan untuk proses minuman probiotik ya akhirnya itu. Jadi tujuannya ke sana Bapak. Tapi kalau itu hitung-hitungannya berbeda dengan rumusnya yang kita kenal untuk pembuatan ekoenzim. Iya. Kita harus memperhitungkan kadar sukrosa yang ada di dalam air tebu maupun air kelapa itu tadi. Sedangkan kita tidak tahu tentang hal itu karena berbeda-beda manisnya tebu itu. Ya. Kalau saran saya mending diminum nggak sih ya Pak ya air tebunya? Nah, seger ya air tebu itu. Kalau misalnya air tebunya itu mau dijadikan gula, kita ada solusi dibuat gula dulu, gitu, dikentalin dulu. Tapi kan kalau ini digantinya ternyata di airnya. Nah, mungkin kecuali kalau untuk kebutuhan kayak tadi pertanian itu bebas, betul nggak Bu? Bebas, kita suka. Kita mau tambahin apa saja itu tergantung kita membutuhkan apa, NPK apa yang ada di situ, lebih banyak nitratnya, fosfor atau kaliumnya, bebas aja masukin aja. Bahkan yang saya tahu Bu, kalau untuk pertanian itu kertas-kertas bekas pun bisa masuk loh Bu, karena mengandung karbon selulase. Ya, betul. Banyak sekali unsur-unsur yang baik, dan itu juga membantu untuk membersihkan lingkungan kita, mendaur ulang sampah-sampah. Seperti itu gitu. Bahkan yang basi-basi, nasi atau kelebihan kematangan tulang-tulang ataupun kulit telur itu juga bagus untuk kompos. Tinggal dicampur dengan ampas ekoenzim atau ekoenzim dijadikan aktivator. Bahkan mau tambah kelapa, air apa tadi? Air tebu, boleh. Bebas. Ya. Tapi tentu fungsinya tidak sama seperti ekoenzim.
Ya, namanya sebenarnya kalau selama 3 bulan tetap ekoenzim sih, tapi fungsinya yang berbeda gitu ya. Mungkin harus diperjelas di sini oleh Bapak Ibu semua. Ya, fungsi dari yang kita untuk kesehatan, untuk peternakan, udara dan air dan lain sebagainya itu nanti jadi akan berubah. 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 Baik, selanjutnya kita bergeser ke Bali, tadi dari Jambi ke Bali. Oh, kita jalan-jalan seluruh Nusantara nih, Bu ya. Silakan kepada Pak Made Agus, silakan. Salam harmoni. Yang terhormat narasumber Bu Ari, Bu Yana. Pada kesempatan ini terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pembahasannya sangat menarik sekali. Terima kasih pengetahuan-pengetahuan baru dalam bidang kimia dari Bu Ari, dari Bu Dr. Ari. Semoga ini lebih menguatkan dan memotivasi kita bersama dalam mengolah dan mengimplementasikan ekoenzim. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik di kami. Jadi tadi disampaikan bahwa ekoenzim yang berusia lebih dari setahun itu akan lebih optimal digunakan untuk di bidang kesehatan, khususnya misalnya luka dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kemarin kami melakukan implementasi langsung kepada Ya, sepertinya sedikit kepotong mungkin pada sinyal. warga binaan di lapas goreng gitu ya. Kita langsung jadi bisa diaplikasikan langsung di sana. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini Ibu, bagaimana merawat ekoenzim yang lebih dari setahun itu, apakah memang dipisahkan dengan BO-nya atau tetap dengan BO. Ini khususnya untuk di bidang kesehatan. Terima kasih Bu Ari dan Bu Yana. Baik, terima kasih. Bapak, sepertinya pertanyaan mirip-mirip sama yang tadi nih Bu Ari ya. Iya, nggak apa-apa. Singkat aja Bu Ari, karena supaya kita bisa paling tidak 2 pertanyaan lagi di sini. Ya. Silakan. 3 bulan dipanen, setelah itu dibiarkan, diambil salah satu yang nanti dijadikan koleksi dan itu akan ketahuan Pak umurnya berapa. Itu aja. Jadi setelah panen, nah itu sudah terhitung 3 bulan. Panen itu sudah 3 bulan. Nanti tinggal dari tanggal panen itu kita ke belakang, tinggal hitung. Oh, itu kan berarti lebih dari setahun. Nah, itu kita akan sebaiknya setiap kali panen itu kita sampling satu yang kita simpan sehingga punya isolat yang tua. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ari, Bu Yana. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tetap semangat membuat ekoenzim. Kita bergeser ke Papua sekarang. Silahkan, Ibu Titin. Langsung saja ke pertanyaannya Ibu ya, supaya yang lainnya bisa. Satu lagi pertanyaan setelah Ibu Titin. Silakan. Terima kasih Bu. Kebetulan, terima kasih Bu Nana. Kebetulan tadi Ibu menyinggung mengenai hak paten karena Dr. Rusukun tidak mematenkan. Nah, yang menjadi concern saya sejauh mana jika sebuah karya ekoenzim ini dimodifikasi atau di apapun, kemudian itu memberi peluang untuk diklaim sebagai kekayaan intelektual. Karena ini peluangnya ada, Ibu. Mohon maaf, saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebetulnya agak sedikit bergeser nih ya Ibu ya dari topik kita pada pagi hari ini mengenai hak paten. Tapi kalau boleh sedikit disinggung, nggak apa-apa Ibu Ari, silakan. Ya, kalau aplikasi lebih lanjut, jadi artinya hak kekayaan intelektual, kalau hak kekayaan intelektual yang pemanfaatannya, Ibu memonitor, katakanlah Ibu memonitor suatu wilayah, kemudian Ibu melakukan riset bersama mahasiswa di suatu wilayah itu, Ibu lakukan publikasi.
masuk ke dalam satu jurnal, jurnal itu menjadi muncul HAKI-nya, muncul HKI-nya, muncul hak diurus hak kekayaan intelektualnya, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh dipatenkan ekoenzimnya. Proses pembuatan ekoenzimnya ini yang tidak boleh diaplikasikan. Tetapi yang aplikasinya, karena itu di situ butuh dana, butuh pembuktian secara ilmiah, saya rasa tidak ada masalah. Dan saya yakin ada beberapa jurnal yang juga diterbitkan oleh beberapa peneliti di seluruh dunia, juga itu pasti ada hak kekayaan intelektualnya. Baik, mungkin itu sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut nantinya secara terpisah dalam hal ini supaya nggak bergeser kemana-mana. Perlu kita bicarakan lebih lanjut tentang hal ini supaya kita lebih mengerti gitu ya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir di sini saya meminta kepada yang dari Lampung, silakan Bapak Heri. Di-unmute dulu Bapak. Ya, sudah. Bisa masuk, Mas? Dengaran? Ya, langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya langsung ke pertanyaan saja. Jadi, kalau sering ada pertanyaan, atau mungkin juga kalau petani, ya, itu kan biasanya menghasilkan bahan organik itu kalau panen kan mungkin hanya 1 atau 2 bahan gitu. Jadi kalau hari kan, atau mungkin di ekoenzim itu kan harus paling tidak 5. Ya, jadi kira-kira apa perbedaannya kalau misalnya hanya membuat bahannya itu dari hanya 1 atau 2 dengan 5, tapi kalau misalnya 1 atau 2 setelah panen nanti digabung dengan bahan-bahan yang lain dengan yang langsung 5, kira-kira ada perbedaan kualitas atau mungkin reaksi yang terjadi atau tidak gitu ya Pak ya. Bahan-bahan yang dihasilkan itu. Terus satu yang ini kaitannya dengan bau tadi. Itu kira-kira kalau di air dengan di udara itu yang berperan ekoenzimnya itu yang mengikat apanya supaya baunya hilang tadi? Kedua pertanyaan itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Satu pukul langsung 2. Silakan Ibu Ari. Satu pukul langsung 2. Yang saya jawab yang 1 aja karena yang 2 kita tunda besok. Untuk besok, gitu ya. Jadi Bapak supaya nggak setengah-setengah besok kudu hadir ya. Kalau enggak nanti nggak bisa tidur bisa makan. Iya. Ya, silakan. Ya, pertanyaan yang sama Bu. Sebenarnya kalau dari petani tadi Bapak mengatakan hanya 1 atau 2 BO. Sebenarnya yang paling banyak menanyakan ini kalau yang masuk ke kami adalah kalau yang dari ibu-ibu rumah tangga, tidak mungkin di dalam satu rumah tangga itu jarang yang kecuali hotel itu seringkali menyediakan buah itu banyak macamnya gitu sehingga kulitnya itu bisa beragam yang bisa diolah dalam proses 1 kali proses. Tetapi kalau skala rumah tangga sulit, jadi paling sehari ya bisanya 1 BO. Kemudian besoknya muncul buah yang lain yang akan dikonsumsi. Nah seperti itu biasanya. Selama waktu jeda panennya itu tidak terlalu panjang, jadi dalam arti yang masih berdekatan, selisih seminggu gitu, itu mau dicampur tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi misalkan hanya satu bisa memfermentasi 1 BO, tidak apa-apa, difermentasi aja. Kok pas hitungannya pas, channel wadahnya kebetulan kecil ya hanya cukup hanya 1 BO itu aja, monggo difermentasi. Kalau mau di sistem cicil supaya BO-nya banyak, silahkan. Mana yang ternyaman? Kadang-kadang orang merasa mencicil itu tidak nyaman karena lupa faktornya akhirnya. Nah itu yang seringkali menjadi kendala. Kalau mau dicampur tidak ada masalah, selama umurnya nggak selisihnya nggak jauh. Kalau umurnya selisihnya jauh, katakanlah sampai 3 minggu selisihnya, lebih baik disendirikan saja. Eman-eman ya Bu ya. Eman-eman, umurnya nggak sama. Kita harus membayar waktu dalam hal ini. Iya. Dan kita harus mengikuti waktu yang terakhir, betul ya Bu ya? Betul.
mengikuti waktu yang terakhir dan itu sayang. Kecuali kalau sudah dipanen. Nah, ini kalau pertanyaannya kalau yang tadi saya tangkap itu yang sudah dipanen nih, Bu. Jadi Nah, misalnya satu, terus yang sini satu lagi. Itu setelah dipanen semuanya, boleh nggak dicampur untuk kemudian supaya menghasilkan enzim yang kaya? Gitu. Boleh dengan catatan panennya nggak jauh-jauh. Yang saya maksud itu tadi, iya. Jadi kalau misalkan dalam durasi waktu 2 mingguan, oh ini kok saya panen 2 minggu, saya panen 10 botol, kebetulan 10 BO. Lah tak campur, nggak apa-apa gitu. Untuk kalau misalnya waktu sudah setahun dicampur sama yang baru 1 bulan. Baru 1 bulan rugi. Eman-eman. Jadi ikut muda lagi nanti. Kualitas sayangnya kenapa? Kalau kualitas yang sudah tadi dicampurkan kualitasnya dengan yang langsung misalnya 5 atau 6 itu kira-kira sama aja Pak, sama saja Bapak, sama. Cuman ya itu tadi yang seperti diutarakan Bu Yana, kalau yang setahun dimasuki dengan yang baru panen, umurnya ikut muda loh ya. Jadi bukan ikut setahun loh, ikut yang muda. Ya, jadi karena harus bekerja lagi ya, harus bekerja lagi ya. Yang tua kudu ngayomi yang enom. Iya. Itu prosesnya berbeda lagi itu nanti. Ya. Izin Bu. Izin apa ini, Bapak? Iya. Jangan diartikan metabolitnya kira-kira sama nggak tuh kalau yang satu diproses dengan yang 5 itu nanti kalau sudah diterapkan. Yang bahannya Bu, bahannya yang satu sama yang bahannya yang 5. Ya, Bapak. Jadi sebenarnya begini. Pemakaian gula merah dan pemakaian molase itu sebenarnya dia adalah juga menutupi kekurangan dari BO itu tadi. Jadi menutupi dan menambah kekurangan dari BO. Jadi jangan khawatir yang satu dengan yang 5 itu pasti enzimnya lebih lengkap yang 5. Tetapi kandungan ininya, kemampuannya itu bisa jadi enzimnya berbeda, bisa jadi kandungannya berbeda, bisa jadi jumlahnya juga berbeda, tapi kemampuannya insya Allah akan sama. Apalagi nanti kalau dicampur dalam durasi waktu yang bersamaan, nggak apa-apa. Iya. Jadi tetap bisa berfungsi ya Ibu. Betul. Itulah yang disebut dengan Dr. Rosukon berkata tidak pilih-pilih sampah. Tidak pilih-pilih sampah. Tapi semakin banyak tentunya variasi semakin kaya. Tapi kualitas tetap masih oke juga. Gitu ya Ibu ya? Ya. Iya, kayaknya kita mau tutup ini Bu, tapi kok makin lama makin panas gitu loh, makin seru pertanyaannya ya. Belum mau pisah kita sebenarnya Ibu, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita karena ada pertemuan, pasti harus ada akhiran, tapi semangat tetap membara ya. Semangat tetap buat ekoenzim. Abis ini langsung turun ke bawah, kemana, ke Gerasi, kemana, dimanapun kita langsung buat ekoenzim. Nggak ada sampah, langsung mulung dulu gitu ya. Terkenal dengan kata pemulung elit. Iya. Mungkin sebelum saya tutup nih, saya sebelum balikin ke MC, Ibu mungkin ada sedikit statement terakhir yang mau disampaikan? Silakan ya. Ibu. Ya. Ekoenzim ini memang memang tidak dipatenkan, tetapi membuka peluang untuk pengaplikasian dan membuka peluang semua orang menjadi pandai. Kenapa? Karena tidak ada rumus baku. Sehingga untuk mengaplikasikan di lingkungan kita, kita juga harus pandai-pandai untuk mencari rumus mana yang terbaik untuk dilakukan. Potensinya ada, hanya tinggal kita mengoptimalkan potensi tersebut. Semakin kita kenal ekoenzim, semakin kita mencintai. Betul. Ya. Banyak sekali yang belum kita gali. Begitu ya Ibu ya? Semakin ilmu itu semakin dalam gitu. Kok jadi merinding-merinding gini loh Bu gitu. Baik, terima kasih Bu Ali dengan berakhirnya pertanyaan tadi dan juga statement dari Ibu Ari, berakhir pula acara kita pagi hingga siang hari ini. Sebelum saya kembalikan ke MC, kita ingin mengatakan bahwa kita menyalahgunakan lahan karena kita menganggapnya sebagai komoditas milik kita. Bila kita melihat lahan sebagai komunitas kita, tempat kita berada, kita mungkin lebih menggunakannya dengan cinta dan rasa hormat. Bumi adalah ibu kita. Bahagiakan
dan lindungi ibu kita untuk kehidupan lebih baik besok bersama Ekoenzim Nusantara. Just do it. Bersama kita menyelamatkan bumi dan kehidupan. Salam Ekoenzim. Terima kasih sekali lagi Bu Ari, luar biasa pembahasan kita pagi hari ini. Saya kembalikan kepada dua MC kita di studio. Silahkan. Baik, kita beri aplaus untuk Ibu Dr. Ari. Baik. Terima kasih kepada Dr. Ari atas pemaparan materinya yang sangat menarik ya, dan tentu saja sangat berguna bagi kita semua. Dan tidak lupa juga kepada Ibu Yana yang telah memandu acara webinar hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena acara sudah berjalan dengan lancar. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara webinar hari ini. Untuk itu kami akan tutup acara webinar ini dengan doa bersama. Namun sebelum kita berdoa, kita akan foto bersama. Ya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk pose ya yang terbaik dan dengan menggunakan salam Ekoenzim. Kita akan mulai dari layar pertama. Silakan Bapak Ibu. Kita berpose, buka kamera semuanya. Cheese. Layar 1 cekrek. Jangan lupa tersenyum. Layar 2 cekrek. Layar 3. Layar 4. Tahan sebentar. Ya. Tahan. Senyumnya yang termanis. Cheese. Baik. Sudah cukup? Cukup. Oke. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu seluruh peserta dari seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia dari berbagai provinsi. Akhirnya kegiatan webinar hari ini sudah selesai. Acara akan disambung kembali esok pada hari Minggu. Acara akan dimulai pukul 15.30. Betul. Bapak Ibu sudah bisa join pukul 15.00. Kita akan mulai acaranya dengan tepat waktu. Betul. Akhirnya kita ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam Ekoenzim. Lawan Ekoenzim Nusantara, mari semua kita bersama hijaukan bumi agar tetap lestari, untuk masa depan kita berdiri. Manfaatkan sampada puluhan agar menjadi suatu yang berguna bagi lingkungan dan kita semua. Ekoenzim itu jawabannya. Lawan Ekoenzim Nusantara, penuh semangat dalam berkarya, bergandeng tangan membantu sesama.